Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun pemirsa Saburai TV, salam jumpa. Selama 60 menit ke depan, saya Ida Yana Budi akan membersamai Anda dalam Saburai Talk. Anak adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, anak perlu diperhatikan tumbuh kembangnya. Dan salah satu yang mempengaruhi tumbuh kembang anak adalah proses menyusui. Proses menyusui sendiri dibutuhkan dukungan menyusui untuk mencegah stunting. Dan untuk itu hari ini telah hadir bersama kita seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Ibu Upi Fitrianti SPMSI yang merupakan Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI daerah Lampung, dan beliau juga merupakan konselor menyusui. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu Upi merupakan Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia daerah Lampung. Ibu, kita kan mungkin belum banyak yang tahu nih tentang AIMI. Bisa nggak dijelaskan kepada kami apa itu AIMI dan kiprahnya seperti apa? Iya, terima kasih Bu Ida. AIMI itu kalau untuk di Lampung sendiri itu berdiri sejak tahun 2015. Dia merupakan organisasi nirlaba yang memberikan dukungan kepada ibu menyusui. Jadi ibu-ibu yang punya kendala menyusui, tantangan menyusui, atau masalah menyusui itu bisa kemudian mendapatkan bantuan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia atau AIMI. Kalau di Lampung, AIMI daerah Lampung. Begitu, AIMI daerah Lampung. Nah, sebagai calon-calon ibu menyusui nih ya, jadi kan mungkin saya pengen deh bergabung dengan AIMI. Bagaimana caranya supaya bisa tergabung dengan AIMI? Iya, kalau untuk AIMI sendiri, Bu, sebenarnya kita ada pengurus, ada juga anggota atau member. Kalau anggota atau pengurus itu kita biasanya ada open recruitment. Kalau anggota sebenarnya dengan mengikuti media sosial AIMI saja, Instagram, Facebook, Twitter AIMI Lampung, itu kita sudah dianggap sebagai member AIMI. Jadi memang nggak ada member khusus. Tapi kalau untuk di Lampung sendiri kita ada grup khusus untuk member yang itu kita memfasilitasi untuk memberikan edukasi khusus kepada member-member kita. Gitu. Iya, dan AIMI ini juga merupakan mitra kerja dari BKKBN ya Ibu ya. Terus setelah kita tergabung dalam AIMI, apa keuntungan yang diperoleh dari para anggota? Iya, jadi tadi sudah saya jelaskan kalau kita lebih kepada pengurus ya Bu ya. Kalau anggota itu yang mengikuti media sosial kita itu kita bisa sebut sebagai anggota kita. Jadi nggak ada anggota khusus kalau kita di AIMI. Pastinya dengan mengikuti media sosial AIMI Lampung itu kita bisa teredukasi. Karena memang untuk bisa membuat ibu sukses menyusui itu sebenarnya ibu harus percaya diri dulu. Nah, untuk bisa percaya diri ibu harus pertama dia harus teredukasi atau memiliki pengetahuan tentang menyusui, kemudian ibu juga perlu namanya dukungan. Kedua ini yang kemudian nanti akan menimbulkan kepercayaan diri ibu untuk menyusui. Itu 3 hal yang memang selama ini AIMI dorong. Oh, berarti bisa dikatakan member yang ada di media sosial AIMI, apakah itu semua ibu menyusui atau ada juga yang tidak menyusui tapi tergabung di dalam itu? Iya, kalau itu kita belum pernah ini ya, tapi yang pasti kalau untuk yang member khusus di WhatsApp kita itu memang yang kebanyakan dia sedang proses menyusui. Nah, nantinya ada namanya beberapa program kita, ada kelas menyusui, ada kelas MPASI, kemudian ada program-program lain yang memang itu kita dedikasikan untuk memberikan edukasi tentang menyusui. Tentang menyusui. Ibu Upi, ternyata untuk menyusui perlu diperlukan edukasi, perlu ada dukungan. Sebenarnya ada apa dengan menyusui? Kita kan sebagai ibu-ibu, ada apa dengan menyusui? Kok perlu diedukasi? Kok perlu didukung gitu? Iya, jadi kalau tadi kaitannya dengan stunting dan menyusui, berbagai literatur sudah menjelaskan bahwasanya menyusui adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting. Yang jadi masalah adalah tidak semua ibu kemudian ketika dia mengalami kesulitan, mengalami kendala
adalah mengalami tantangan menyusui, kemudian dia mengetahui kemana dia harus mencari bantuan. Maka salah satunya untuk itulah AIMI hadir. Maka kita yang perlu kita dukung, kita dorong adalah bagaimana memberikan dukungannya. Salah satunya ketika ibu mengalami kendala ataupun tantangan menyusui, bisa kemudian menghubungi AIMI Lampung. Begitu, berarti di dalam proses menyusui yang sebenarnya memang itu secara alami memang sudah diberikan seperti itu, ada kendala. Iya. Nah, kendala apa sebenarnya biasanya yang dihadapi oleh ibu-ibu menyusui ini? Iya, kalau kendala yang biasanya dihadapi ibu menyusui itu berbeda-beda. Kalau di awal-awal menyusui yang paling sering dikeluhkan kepada kami adalah ketika ibu menganggap ASI itu tidak keluar. Ini kendala yang paling sering dikeluhkan oleh ibu, menganggap ASI tidak keluar. Kedua, kendala berikutnya adalah puting lecet atau payudara bengkak. Ini yang paling sering kemudian ibu keluhkan kepada kami. Ini dua kendala yang paling sering. Nah, kedua kendala ini sebenarnya kalau ibu sudah dari awal teredukasi, sebenarnya itu bisa dicegah. Salah satunya ibu kemudian memperbaiki yang namanya manajemen laktasinya, dimulai dari posisi dan perlekatan menyusuinya. Nah, kadang-kadang masih banyak ibu yang posisi menyusui dan perlekatan menyusuinya salah, kemudian mengakibatkan putingnya itu lecet, dan kemudian ibu menjadi sulit untuk menyusui, kemudian tidak disusui bayinya, yang ini berdampak kepada payudaranya bengkak. Ini yang paling sering dikeluhkan ke AIMI. Dan setelah seperti itu, setelah sampai pada puting payudaranya lecet, payudaranya bengkak, ini mengakibatkan kesakitan yang luar biasa, dan biasanya ini membuat si ibu enggan untuk menyusui. Seperti itu maksudnya ya. Nah, bisa nggak diberikan kepada kami seandainya edukasi apa ketika misalnya putingnya lecet atau payudara membengkak gitu, supaya ibu-ibu yang calon menyusui atau yang sedang menyusui mendapatkan edukasi saat ini? Iya, yang terpenting adalah sebenarnya di awal kita sebelum kita hamil atau sebelum kita persalinan, kita mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya mencari informasi, mendapatkan pengetahuan tentang menyusui. Nah, kadang-kadang ibu-ibu ini lebih banyak mempersiapkan hal-hal yang sebenarnya tidak substansi ya, menyiapkan bajunya banyak-banyak, stroller dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita rubah, mindset ini yang kita rubah. Jadi ibu pada saat hamil dia sudah mulai mempersiapkan dirinya untuk mengedukasi dirinya, mencari informasi. Nah, yang kalau kemudian terjadi pada saat setelah persalinan, payudaranya bengkak, putingnya lecet, itu kita ada layanan namanya home visit. Nah, cuma memang sayang sejak pandemi ini hampir 2 tahun ini layanan itu kita rubah menjadi layanan secara online. Jadi konseling. Jadi konselingnya itu kita lakukan secara online. Kita minta ibu untuk memperbaiki posisinya. Kita ajarkan seperti ini posisi menyusui yang efektif, pelekatan menyusui yang efektif. Yang paling sering itu ibu-ibu itu kalau di awal-awal melahirkan, dia menyusui bayinya itu badan bayinya tuh yang masih lurus tapi lehernya saja yang menghadap ke payudara. Itu yang sebenarnya salah, posisi yang salah. Yang benar adalah posisi bayinya memang benar-benar berhadapan dengan ibu. Kemudian yang paling sering kaitannya dengan pelekatan itu bayinya itu mencucu, bibirnya tidak terbuka lebar mulutnya. Posisi atau pelekatan yang efektif itu adalah ketika mulut bayi terbuka lebar, dagu bayinya menempel ke payudara ibu, dan dia tidak mencucu tapi dia lebar gitu. Nah, ini yang sangat dasar sekali sebenarnya yang perlu diketahui oleh ibu di awal-awal persalinan. Baik Ibu Upi, selain memang edukasi tadi, ilmu pengetahuan untuk ibu-ibu menyusui, yang lebih dari ini adalah mental dan psikologis ibu yang baru melahirkan. Ini biasanya dipengaruhi dengan memang badan masih sakit, terus ada beberapa macam. Nah, apa kira-kira yang harus disiapkan oleh
ibu-ibu yang baru melahirkan secara psikologis atau mentalnya? Iya, yang paling penting adalah ibu tuh sebenarnya butuh selain edukasi tadi, pengetahuan informasi tadi, dukungan. Dukungan. Iya, yang terutama dukungan yang paling dekat adalah pasangan Atau suami. Iya, atau suami. Maka sekarang tuh sudah ada komunitas namanya Ayah ASI. Ada juga Ada komunitasnya itu ya? namanya Ayah ASI. Ayah Disitulah ASI. kita mengedukasi pasangan atau suami betapa pentingnya dukungan menyusui kepada istrinya. Nah, karena kalau suaminya juga sudah teredukasi, suaminya juga sudah mendukung untuk ibu menyusui, biasanya kesuksesan menyusui itu bisa hampir 90% biasanya. Nah, ini yang sudah terus-menerus kita dorong agar suami juga memberikan dukungan. Selain itu, setelah dukungan ini bentuknya supporting system, maka bukan hanya pasangan, keluarga inti juga. Keluarga inti. Kadang-kadang ibu ini stres sebenarnya bukan karena bayinya, tapi karena lingkungannya yang tidak mendukung untuk ibu menyusui. Misal bayinya rewel, nah tapi keluarga ini sudah menyimpulkan, sudahlah ASI kamu tidak ada, ASI kamu sedikit, bayinya berikan saja susu formula. Kalau dukungan ini ada, dengan kendala menyusui itu tahu harus kemana. Salah satunya akan mencari bantuan ke konselor menyusui, salah satunya bisa ke AIMI. Selain itu, dukungan juga bukan hanya dari keluarga, dukungan juga butuh dari instansi-instansi yang memang memiliki kewenangan dalam ini fasilitas kesehatan. Maka kita selalu mendorong kepada calon ibu, calon orang tua untuk mencari fasilitas kesehatan yang memang memberikan dukungan menyusui. Dia ada istilahnya 10 langkah menuju keberhasilan menyusui. Nah, 10 langkah ini salah satunya fasilitas kesehatan sebenarnya harusnya ada tenaga kompeten, konselor menyusui yang bisa memberikan pendampingan kepada ibu menyusui. Fasilitas kesehatan juga harus memberikan dukungan. Tenaga kesehatannya juga maka perlu ditingkatkan kompetensinya, salah satunya dengan dilatih untuk menjadi konselor menyusui. Selain itu kebijakan juga atau regulasinya. Maka kalau di Indonesia sudah ada peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Nah, dengan regulasi itu sebenarnya memberikan jaminan kepada ibu untuk mendapat haknya menyusui bayinya. Itu beberapa bentuk dukungan yang memang harus sama-sama kita dorong. Jadi dukungan tadi memang berasal dari pasangan, Iya. dari lingkungan, Iya, benar. dan juga ternyata dari pemerintah dengan sudah terbitnya regulasi. Iya, benar. Nanti kita akan membahas lagi lebih jauh tentang bagaimana jika ibu menyusui ini bekerja, Iya. gitu. Karena sudah dilindungi oleh undang-undang tadi. Dan saya juga tadi mendengar ada 10 langkah. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan mengulik tentang menyusui ini bersama Ibu Rupi setelah yang berikut ini. Ibu, tadi kan saya masih Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
kembali lagi bersama kami di Saburai Talk masih dengan Ibu Upi Fitrianti dari AIMI daerah Lampung. Ibu, tadi sudah kita bicarakan tentang pemberian ASI eksklusif. Ini apa maksudnya ASI eksklusif ini? Iya. Jadi sebenarnya WHO untuk pemberian makan dan bayi itu ada 4 rekomendasi sebenarnya. 4 rekomendasi. Pertama, inisiasi menyusu dini. Bukan menyusui tapi menyusu, inisiasi menyusui dini atau kita kenal dengan IMD. Itu segera setelah persalinan. Kedua, namanya ASI eksklusif. ASI eksklusif ini dia hanya ASI saja. Dari 0 bulan sampai 6 bulan hanya ASI saja. Kemudian yang ketiga adalah MPASI berkualitas ya. Sekarang pedoman yang kita pakai adalah untuk makan ini pedoman gizi seimbang. Selanjutnya adalah rekomendasi WHO selanjutnya adalah lanjutkan ASI sampai 2 tahun atau lebih. Maka 4 rekomendasi ini sebenarnya yang paling menunjang untuk keberhasilan tumbuh kembang anak. Itu. Jadi kalau apa yang dimaksud ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI saja dari usia 0 sampai 6 bulan. Jadi ini Bu, sampai di sini kan kadang-kadang orang tua atau lingkungan dari ibu juga sering berpikir kalau sudah sampai 4 bulan ke atas, kalau hanya ASI saja, apa bayinya bisa kenyang? Iya. Apa nanti tumbuh kembangnya bisa maksimal? Bagaimana ini Ibu? Iya, jadi kalau kita mengenal itu namanya tanda-tanda kecukupan ASI. Oh iya. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diketahui oleh orang tua bayi ya, tanda-tanda kecukupan ASI. Jadi dilihatnya hanya dari hasil perahan, misalkan dari bayinya rewel dan lain-lain. Padahal bayi rewel itu bukan hanya ASInya sedikit atau ASInya tidak ada, bisa jadi bayinya memang sedang tidak nyaman atau bayinya sedang sakit. Itu perlu kita evaluasi. Memang sering sekali orang tua itu khawatir kira-kira kalau hanya ASI saja dengan usia sudah 4 bulan lebih itu kira-kira anaknya kenyang nggak? Maka sebenarnya tidak perlu khawatir jika tanda-tanda kecukupan ASInya itu terpenuhi. Nah, tanda-tandanya ini apa? Nah, ini tanda-tandanya. Jadi tanda-tandanya itu bisa dilihat dari jumlah BAB-nya. Frekuensi BAB-nya. Dia kalau anak yang di bawah 1 bulan, dia minimal frekuensi BAB-nya itu 2 kali. 2 kali 1 hari. Iya, 1 hari. minimal ya dia itu untuk usia di bawah 1 bulan. Kalau anak yang di atas 1 bulan itu biasanya kalau anak yang ASI saja itu tidak BAB biasanya. Itu normal. Dia normal kalau anak ASI saja sudah usianya lebih dari 1 bulan tidak BAB setiap hari itu normal dia. Biasanya BAB-nya berapa hari sekali? Dia maksimal sampai 14 hari juga tidak masalah. Oh, sampai 14 hari bisa tidak BAB. Kalau anak yang di atas 1 bulan untuk anak yang ASI eksklusif. Kemudian BAK, buang air kecil, minimal dia 6 kali. Kalau dia udah 6 kali, BAB-nya udah 2 kali untuk di bawah 1 bulan, itu sudah tanda ASInya cukup. Kemudian kenaikan berat badan bayi. Kenaikan berat badan bayi ini bisa kita ukur dari kartu menuju sehatnya KMS. Ada namanya growth chart juga, grafik pertumbuhannya juga. Kalau dia masih kita plot masih di garis hijau, itu berarti sebenarnya tanda-tanda kecukupan ASInya terpenuhi. Jadi sebenarnya kalau ASI itu jangan pakai kata banyak, tapi cukup. Nah, ini yang perlu juga diketahui. Kenapa? Karena memang bayi itu ukuran lambungnya itu masih kecil sebenarnya di awal-awal persalinan. Ini yang banyak yang belum tahu juga nih. Di awal-awal persalinan itu ukuran lambungnya masih kecil, maka kebutuhan ASInya juga masih sedikit. Maka nanti dia semakin sering kita menyusui, maka kebutuhannya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir bayinya kelaparan atau ASInya tidak cukup. Yang penting kita melihat tanda-tanda kecukupan ASInya. Maka pada saat usia 6 bulan itu memang direkomendasinya sudah mulai makan.
Sudah mulai Gitu, makan. iya. Soalnya begini Ibu ya, yang sering terjadi di masyarakat ini, kalau kenaikan berat badan anak ini hanya tipis-tipis saja, ini sudah Ibu mulai merasa khawatir. Iya. Lingkungan Ibu juga atau keluarga juga sudah mulai khawatir. Ini kok naiknya tipis-tipis seperti Iya. itu. Terus yang kedua adalah bahwa pandangan kita bayi yang montok, bayi Iya. yang gemuk itu yang menggemaskan dan itu yang sehat seperti Iya. itu. Bagaimana ini Bu? Iya, jadi kalau memang sudah terjadi kenaikan berat badan bayi itu memang perlu dievaluasi, tidak boleh kita diamkan. Nah, untuk masalah kenaikan berat badan bayi tidak naik secara signifikan itu maka harus segera cari bantuan ke konselor menyusui atau tenaga kesehatan yang memang sudah konselor menyusui. Nanti akan dilakukan evaluasi manajemen laktasinya. Jadi manajemen laktasinya itu akan kita evaluasi. Salah satunya nih biasanya nih ibu itu kenapa kenaikan berat badannya tidak signifikan karena ibunya tidak menyusui secara tuntas. Oh. Kenapa kalau dia tidak secara tuntas kemudian kenaikan berat badannya itu tidak signifikan? Karena ada dua komposisi ASI di dalam payudara kita ini. Namanya ada ASI awal, ASI akhir. ASI awal itu disebut dengan polmik, ASI akhir itu disebut dengan himik. Kalau dia ASI awal itu dia keluar pada awal-awal sesi menyusui. Iya. Dia hanya untuk menghilangkan haus dan dia hanya banyak mengandung air. Maka menyusui harus sampai tuntas agar dapat namanya ASI akhir. ASI akhir itu yang banyak mengandung lemak. Yang itulah yang kemudian mendorong kenaikan berat badan bayi signifikan. Maka biasanya kita akan tanya, ibu selama ini proses menyusuinya seperti apa gitu. Apakah sampai tuntas, sampai payudara berasa kosong baru dipindah ke sebelahnya, atau ibu dikit-dikit pindah. Kadang-kadang banyak ibu-ibu, aduh karena lelah, dikit-dikit belum berasa kosong dia pindah. Pada akhirnya bayi tidak mendapatkan namanya ASI akhir yang di dalamnya banyak mengandung lemak. Iya. Gitu. Jadi pegel pindah, Iya. pindah. Padahal belum sampai ASI akhir. Iya, Dan benar. ini lagi-lagi ternyata karena kesalahan proses menyusui. Benar sekali. Harus diedukasi. Iya, benar. Ibu, bahwa ada di antara kita para ibu ini kan ada yang memiliki aktivitas di luar, baik aktivitas bekerja atau dan lain sebagainya. Nah ini kan mungkin nanti tidak bisa maksimal untuk memberikan ASI secara langsung Iya. kepada bayinya. Ini kira-kira ada solusi tidak untuk ibu-ibu yang beraktivitas di luar? Iya, sekarang sebenarnya sudah berubah ya lifestyle ibu-ibu menyusui itu yang bekerja itu bahkan sekarang sudah biasa itu bawa yang namanya cooler bag kemana-mana itu namanya cooler bag itu. Saya sendiri ibu bekerja, alhamdulillah 3 anak saya semuanya menyusui ASI eksklusif bahkan lanjut ASI sampai 2 tahun lebih kalau anak-anak saya ketiganya. Gimana solusinya? Solusinya yang setelah tadi kita mendapatkan dukungan, kita mencari informasi atau kita mengedukasi diri kita pertama-tama sebelum cuti selesai, kita mempersiapkan diri dan lingkungan juga. Salah satunya orang yang akan membantu mengasuh bayi kita itu diajarkan caranya menyiapkan ASI perah. Jadi solusinya adalah dengan memerah ASI di tempat kerja. Frekuensinya itu biasanya per 2 jam sekali. Jadi kalau kita kerja misalkan 8 jam, perjalanan pulang pergi misal 1 jam berarti 10 jam. Berarti kita memerahnya itu per 2 jam sekali sebanyak 5 kali selama di tempat kerja atau di perjalanan. Terus ASInya diapain kalau udah diperah? Itu namanya bisa ditaruh kalau di kantornya ada kulkas, fasilitas kulkas bisa taruh di kulkas. Ibu, dengan diperahnya ASI, apakah kualitas ASI ini akan berkurang dari ASI yang disedot langsung dari payudara? Ya, kalau dibilang berkurang pasti ya berkurang ya, karena memang kalau menyusui langsung ke payudara itu pastinya akan lebih baik. Kalau ini kan sudah disimpan pasti akan mengurangi nilai gizinya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir, pengurangan gizinya juga tidak akan signifikan berkurang ketika tata laksananya sesuai dengan standarnya.
gitu. Jadi perlu diperhatikan adalah bagaimana kita memerahnya, bagaimana kita menyimpannya, bagaimana kita menyajikannya, dan bagaimana kita memberikan ASI perah tersebut. 4 hal inilah yang perlu diperhatikan bagi ibu bekerja yang ingin tetap menyusui bayinya. Ibu, bahwa sekarang pemerintah masih konsen dengan permasalahan stunting. Artinya Indonesia dan Provinsi Lampung tentunya akan menurunkan angka stunting ini. Sebenarnya apa ini stunting? Kok kenapa harus diturunkan, bahkan harus dihilangkan? Iya, jadi stunting ini sebenarnya masalah gizi kronis sebenarnya ya. Jadi masalah gizi kronis, salah satu ciri fisiknya yaitu adalah tinggi badan bayi atau tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Selain itu ada beberapa indikator juga yang kemudian ini bisa berdampak secara jangka panjang yang kemudian akan menurunkan kualitas generasi bangsa kita. Maka kenapa ini menjadi prioritas nasional untuk kemudian dituntaskan oleh pemerintah. Maka setiap daerah itu punya target-target untuk penurunan angka stuntingnya. Berarti stunting ini bisa kita lihat secara fisik di anak, ada tanda-tandanya. Ibu, ada tidak pengaruhnya? Bagaimana pengaruh ASI, pengaruh menyusui terhadap stunting ini? Iya, jadi beberapa literatur sudah menjelaskan bahwasanya untuk mencegah stunting salah satunya dengan menyusui. Tadi sebelumnya saya juga sudah jelaskan di awal ada 4 rekomendasi kaitannya dengan PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Maka ada program namanya 1000 hari pertama kelahiran. Jadi memang untuk stunting ini ada beberapa program selain gerakan masyarakat hidup sehat dan bersih, ada juga atau germas ya, ada juga program namanya 1000 hari pertama kelahiran. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida Yana Budi dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Jadi selain